Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bihubbi nabiyhi wa ja'ala ta'atahu sababan limardatihi wa adda liman ittaba'ahu a'lal manazila fi jannatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jalla jalaluhu fi jabarutihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i bid-dalalati wal irsyadi li ummatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ali baitihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ihi. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi bi imtithali awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat atas kuasanya, nikmat atas pemberiannya kepada kita semua, yang dimana pada siang hari ini, pada teriknya matahari ini, Allah memberikan kita nikmat yang dimana nikmat tersebut tidak bisa kita balas, yang dimana nikmat tersebut sudah berkali-kali Allah berikan kepada kita, yang dimana nikmat tersebut tidak ada satupun makhluk yang dapat memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam, marilah bersama-sama kita junjungkan, kita haturkan kepada keharibaan Nabi besar kita, Nabi agung kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dimana Allah menciptakan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan dunia ini. Ketika Allah menciptakan nurnya Muhammad, lalu Allah menciptakan Adam alaihi salam. Senantiasa Adam alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, benda apa itu ya Allah?" Di dalam surat Al-Quran dikatakan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا. Ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengajarkan kepada Adam. Salah satunya yang dilihat Nabi Adam adalah nurnya Muhammad. Nurnya Sayyidina Muhammad yang telah Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan makhluk di alam semesta ini. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan beliau, Allah turunkan beliau, Allah utus beliau ke muka bumi ini pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan seluruh makhluk bumi ini, kita termasuk manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk. Tetapi Allah menciptakan Sayyidina Muhammad lebih dari itu semuanya. Makanya Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan banyak julukan. Salah satunya adalah seorang makhluk yang lebih sempurna dari apapun. Seorang manusia yang dilahirkan sebaik-baiknya manusia. Seorang wujud makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah sebaik-baiknya ciptaan. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, ada baiknya kita memperingati maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang jatuhnya pada bulan ini, bulan Rabiul Awal. Walaupun di dalamnya terdapat khilaf, terdapat perbedaan antara kelahirannya. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 10, bahkan ada yang bilang 12, akan tetapi pada bulannya tidak ada kekhilafan, bahkan disepakati oleh para ulama, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada baiknya kita sebagai umat Rasulullah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin kita, mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua, baik dari kita lahir maupun sampai akhir nafas kita. Baik yang diajarkan guru kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara tetangga kita, itu semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ada 3 cara bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan cara memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Sebagaimana hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang disunahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak salawat kepadanya, yang ayatnya sudah sangat kita ketahui dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau ya wahai kaum mukminin, bersalawatlah kepada Rasulullah dan sampaikanlah salam penghormatan dengan sebaik-baiknya salam. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir mengatakan bahwasanya salawat menjadi 3. Dalam ayat tersebut ada 3 salawat yang diberikan. Yang pertama adalah salawatnya Allah. Salawat Allah yang berarti dalam bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah salawatnya para malaikat yang berbentuk istighfar, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah salawatnya orang-orang mukmin, salawatnya orang-orang muslim, salawatnya orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW yang berbentuk
sebuah pujian dan ketinggian kepada kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut sinkron atau ayat tersebut dapat kita hubungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka sesungguhnya Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sebagaimana tadi dijelaskan, salawat Allah merupakan sebuah rahmat, pahala yang dibacakan kepada kita semua dengan syarat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersalawat satu kali, Allah balas dengan 10 pahala. Bagaimana kita menggunakan tasbih kita yang satu hari bahkan ratusan ribuan kali bersalawat, Allah lipatkan semuanya menjadi 10 kali lipat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali salawat yang diajarkan guru-guru kita, salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat yang diajarkan oleh para ulama kita. Salawat tersebut tidak membutuhkan waktu yang banyak. Salawat tersebut tidak membutuhkan tenaga yang sangat berat. Salawat tersebut tidak merupakan ibadah yang tidak sia-sia. Kita salawat dimanapun, di tempat kerja, di tempat makan, di tempat tidur, bahkan ketika istirahat, di saat sibuk, semuanya Allah lipatkan sebagai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika kita bersalawat satu kali, satu hari, hal tersebut sudah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang bersalawat di setiap sholat kita, 5 waktu, berarti 5 kali dalam satu hari dengan sholawat Ibrahimiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika seandainya sholawat Ibrahimiyah merasa panjang, Allah tidak menyulitkan kita, Rasulullah tidak menyulitkan kita, masih ada sholawat Jibril yang sangat pendek, yang hanya tidak menghabiskan 10 detik, yang berbunyi sallallahu ala Muhammad. Tidak menghabiskan 10 detik, bahkan 5 detik pun tidak. Apakah kita sebagai umatnya masih tidak mau meninggikan nama Nabi Muhammad di muka bumi ini, yang telah memperjuangkan kita, baik harta keluarganya. Nabi Muhammad SAW itu semua untuk kita semua, agar kita senantiasa selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara kedua agar kita mencintai Rasulullah, agar rasa cinta kita sampai kepada Rasulullah, yang kedua adalah dengan cara mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di dalam diri Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, ada di dalamnya terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Karena Rasulullah SAW adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna, yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan kedudukan kita tidak bisa kita samakan dengan Rasulullah SAW. Maka dari itu, kita ikutilah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena sunnah tidak hanya satu yang bisa kita ikuti, bahkan banyak. Baik sunnah secara perkataan, baik sunnah secara perbuatan, baik sunnah yang sudah Rasulullah tetapkan kepada kita, ataupun sunnah-sunnah yang secara sifatnya Rasulullah SAW. Seperti halnya Rasulullah berpuasa Senin dan Kamis, seperti halnya Rasulullah jika berjalan sangat tegap, Rasulullah jika menunjuk tidak dengan jari telunjuknya, Rasulullah menunjuk dengan seluruh jarinya. Rasulullah jika dipanggil tidak menengok dengan wajahnya, akan tetapi Rasulullah jika dipanggil menengok dengan seluruh badannya.
Rasulullah jika tidur menghadap kanan, menghadap kiblat, dan lain-lainnya. Adab-adab Rasulullah jika makan memakai 3 jari. Rasulullah adab bersama keluarganya seperti apa? Kita ikuti semuanya. Sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan semuanya baik. Tidak ada sunnah yang tidak baik yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hal tersebut merupakan perantara kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, min asyadda ummati li hubban, barang siapa dan di antara orang-orang yang mencintaiku nanti, nasun yakununa ba'di, adalah orang-orang yang hidup setelahku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Orang-orang tersebut mencintaiku, orang-orang tersebut menyukaiku, yang dimana orang tersebut ingin sekali melihatku, yang dimana mereka mengorbankan seluruh keluarga dan hartanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW mencerminkan kita untuk tidak selalu menjadi orang yang sensitif, gampang marah, mudah sekali marah, dan orang-orang yang selalu menyepelekan dosa, Rasulullah selalu mengingatkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kita semua melalui sunnah-sunnahnya, mengajarkan kita semua melalui apa yang Rasulullah lakukan senantiasa untuk menyelamatkan umatnya daripada dosa-dosa yang ada di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang di antara kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang Allah utus kepada kaummu, dan dialah yang berpegang teguh, dan beliaulah yang menopang semua penderitaan umatnya, yang dimana Rasulullah mengharapkan keimanan, keselamatan daripada umatnya, dan Rasulullah yang berbuat baik kepada seorang mukminin. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercermin dalam hadis tersebut. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim merupakan sunnah Rasulullah yang wajib kita lakukan. Sunnah-sunnah yang kita lakukan baik sesama manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan lain-lainnya yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencerminkan sebuah sunnah yang sangat baik di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa sering menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya namanya, akan tetapi kita mengenal seluruh keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, kakeknya, cucunya, dan lain-lainnya ke bawah. Kita harap mengenal nama-nama tersebut karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesucian di dalam dirinya. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau mengenal Rasulullah kalau kita tidak menyebut nama Rasulullah, kalau kita tidak mau berselawat atas Rasulullah? Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau kita tidak mau mengenal kekasih Allah, yaitu Rasulullah? Bagaimana kalau kita mau masuk surga kalau kita tidak mau mengenal pencipta surga, yaitu Allah, yang dimana Allah mempunyai seorang kekasih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita di dunia, ibarat kita ingin ketemu presiden, ketemu gubernur, kita tidak kenal, apakah kita langsung datang ke kantornya? Tidak. Melainkan kita bertemu ajudannya, melainkan kita bertemu dengan pengawalnya, melainkan kita bertemu dengan bawahan-bawahannya yang mengenalnya.
sama seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau kita tidak mau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak peduli apa yang Rasulullah perjuangkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sudah memperjuangkan segalanya untuk kita semua. 1400 tahun yang lalu Rasulullah diutus kepada kita semua untuk membenarkan akhlak kita. Rasulullah memperjuangkan akhlak kita, agama kita, keyakinan kita, akidah kita, melainkan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, kita menggunakan hal-hal tersebut, perantara-perantara media, menjadikan perantara media tersebut menjadi perantara yang sangat tidak baik. Banyak sekali di antara saudara perempuan kita, istri-istri kita, membuka auratnya di dalam media, yang dimana Rasulullah sudah memperjuangkan umatnya melalui perempuan. Perempuan Rasulullah angkat derajatnya dengan surga di bawah telapak kakinya. Rasulullah sudah angkat derajat perempuan dengan menutup seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, mereka semuanya tidak mengingat kepada Rasulullah, tidak mengingat kepada Allah, mereka membuka auratnya. Sama seperti kita, seorang laki-laki yang Rasulullah sudah angkat derajatnya melalui kepemimpinannya. Rasulullah angkat laki-laki dengan semua amanahnya, tetapi semuanya berkhianat. Tetapi semuanya tidak mau mengakui atas kepemimpinannya, tidak mau bersifat amanah. Bahkan dia menghilangkan sifat kelakiannya dengan mengganti sifat keperempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kelak kita semua menjadi umatnya Rasulullah, yang tidak hanya kita yang mengaku saja sebagai umatnya, melainkan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa Rasulullah menjadikan Rasulnya, menjadikan dirinya sendiri sebagai syafaat kita di yaumil akhir nanti. Dan semoga kelak Rasulullah yang akan membimbing kita, yang akan menggandeng kita bersama-sama dengan umatnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وأتباع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات يا الله يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك أنت السميع العليم وإنك أنت علام الغيوب يا الله يا مغيث الغيث أغثنا يا مغيث الغيث أغثنا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور طلابنا وأمور جميع أعمالنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خير خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون